Nah, ini rencana kita mau pergi ke sebuah jembatan, namanya Jembatan Duet ya. Jembatan Duet itu jembatan yang cukup bersejarah. Ternyata air sungai udah diambil semalam. Waduh, aku jangan telat nih. Jembatan gantung di Kulon Progo. Nah, kita coba lihat ini. Ada tulisannya ini. Jembatan gantung ini di Dusun Duet, Desa Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo. Loh, kok jalan ini tadi ngene iki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore konco dolan. Ini kita berada di gerbang Samudra Raksa Borobudur ya. Ada tulisannya selamat datang di kawasan Borobudur. Dan ini ikonnya ya. Mungkin besok bakalan jadi cuma dulu itu sempat dibuka tapi sekarang udah ditutup lagi. Oke, rencana ini kita mau melakukan perjalanan. Kita langsung sambil jalan aja. Waduh, ono mobil juga di belakang. Oke, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, ini rencana kita mau pergi ke sebuah jembatan, namanya Jembatan Duet ya. Jembatan Duet itu jembatan yang cukup bersejarah. Nanti kita cerita. Oke, tapi tadi sebelumnya saya bikin konten perjalanan dari pertigaan Walbapang atau yang dulu ada Gapura Selamat Datang Borobudur di pinggir Jalan Magelang sampai ke sini tadi. Itu paling jaraknya tadi sekitar 12 km. Nah, kalau ini dari Gerbang Samudra Raksa ke Jembatan Duet jaraknya cuma 7,8. Nah, paling 10 menitan ya. Oke, kalau tadi kita udah cerita di konten sebelumnya kita udah cerita mengenai Candi Mendut, Candi Pawon, dan Candi Borobudur. Nah, kita akan lanjut cerita. Kalau tadi mengenai garisnya itu loh, kok Mendut yakin mereka segaris konsepnya gitu maksudnya, karena Mendut kan ada nggak cuma satu candinya, di Pawon juga ada bangunan lain. Nah itu Borobudur, Borobudur ngerti ya, banyak misteri di Borobudur. Oke, kita bangunan apa ini tadi kiri, menarik. Guys, ngerekam. Oke, kita mau cerita kali ini mengenai kaitannya dengan itu Waisak. Nah, Waisak, pertama kali saya memotret Waisak itu tahun 2012 ya. Saya awali berangkat dari Jogja subuh. Oh, ini pasar ini juga pasar bangunan lama ini. Puncak Suralaya bisa ke kanan. Apa aku lali aku jenengi pasar apa iki? Enggak tak woco. Oke, itu. Jadi pertama kali saya motret Waisak itu tahun 2012. Berangkat subuh dari Jogja. Woi, berangkat subuh terus habis itu ke itu Setumbu Nyanres. Habis Nyanres baru OTW ke Borobudur. Tapi waktu itu pulang siang juga, jadi padahal kan prosesinya malam, detik-detik Waisak itu. Oke, habis itu motret ke sana lagi, gitu lagi. Akhirnya pada suatu hari niatnya nggak ke Borobudur pas Waisak, tapi ke Candi Umbul. Candi Umbul itu ada di Gerabak. Jadi kalau dari Pertelon Secang itu di Magelang itu kita ke lurus dikit nanti belok kanan. Udah sampai di Gerabak. Candi Umbul bisa muter lewat sana, tapi lewat jalan Magelang Semarang itu ada jalan pintasnya, tapi jalan kecil ya itu. Lebih deket kalau lewat situ. Nah, ceritanya gitu, ada pengambilan air suci. Cuma masalahnya begitu aku sampai sana, itu tahun berapanya aku lupa, yang jelas sebelum tahun 2016. Entah 15 kali ya atau berapa lupa. Nah, itu ternyata air sungai udah diambil semalam. Waduh, aku jangan telat nih. Akhirnya aku iseng main ke Candi Mendut. Karena start Waisak itu kan dari Candi Mendut, api abadi yang dari Grobogan serta air suci mana itu disemayamkan di Mendut. Itu udah nggak boleh masuk di Mendut itu. Dan akhirnya ada temen, dia ini bukan Sarah loh ya, dia kan orang Hindu, orang masuk pada nggak boleh. Ditanya temanku, umat bukan, umat Hindu, bilang gitu temanku, serius.
terus baru gue boleh masuk lah. Sik toh, ini tuh panitia yang jaga kan nggak sinkron ya, maksudnya temanku kan tanya umat, bukan umat Hindu bilang gitu. Nah dia padahal itu kan Buddha itu. Ya udahlah, yang jaga mungkin nggak tahu kan. Akhirnya masuk aku, temanku itu sama satu lagi 3 orang. Kita berteduh di deket Candi Mendutnya di bawah pohon. Nah ada biksu yang tanya, weh kamu, wah udah ini. Kirain disuruh keluar, ternyata enggak, ditanya, kamu mahasiswa dari Bandung itu bukan ya yang mau masuk, bilang gitu. Aku, oh bukan Pak. Oh ya udah gitu. Pak mohon maaf, mau masuk kemana ya? Ikut ini nanti lihat di Candi Borobudur. Oh saya mahasiswa dari Jogja Pak, tapi juga pengen ikut masuk, pengen lihat. Kiri ini daerah Ancol Mbligo. Wah itu Ancol Mbligo itu. Akhirnya diizinin, dikasih kayak ID card gitu loh. Ya udah, dapatlah masuk gitu. Yes, alhamdulillah pokoknya. Setelah masuk, akhirnya kita langsung dari Mendut motoran sampai ke Budur. Di depan Budur kita makan siang dulu, di seberangnya sambil nitipin motor ke rumah warga yang waktu itu jadi warung dadaan untuk parkiran sama sekaligus untuk buat buka tempat warung-warung simple warung-warung dadaan gitulah pokoknya. Nah setelah itu kita ke gerbang tuh, itu sempet ngerjain temen loh. Ngerjainnya gini, ada temen, oh nggak bisa masuk kok, ngapain gitu kan. Terus udahlah pokoknya ikut aja udah bilang gitu kan. Begitu ada rombongan datang, tak kasih ID cardnya, dia kok dapet gini, kalian tuh iseng ya. Iya tapi ngeprank gitu. Tapi waktu itu belum ada namanya ngeprank gitu ya. Oke, terus setelah bisa masuk di gerbang ya, baru masuk Gapura Manawara itu, tahu-tahu pada teriak-teriak windu. Loh apaan nih? Wah ternyata teman-temanku kuliah teman kuliah sama kakak angkatan pada di situ semua. Jadi ada pertukaran mahasiswa sama itu universitas Thailand itulah pokoknya. Apa ya, lupa namanya itu. Itulah pokoknya ada pertukaran gitu. Dah mereka ada di situ dan aku sampai malam udah dapat masuk kan, free access. Dapat itu biksunya, terima kasih Pak biksu apa ya, biksu atau apa ya, ada biksu Bantai gitu kan ceritanya, tingkatannya itu aku nggak hafal sih kalau itu, dan nggak tahu itu apa tingkatannya, statusnya itu yang jelas kayak gitu. Nah ini ada cerita unik lagi nih. Biasanya kan kayak gitu terus ada lampion gitu kan. Lampion itu tiketnya 100.000 satu lampion, apa berapa gitu, atau bisa beberapa kali nerbangin lampion sih. Nah itu menariknya gini, ketika itu ya misalnya rombongan, aku ikut rombongan itu dari kampusku, mereka itu katakanlah 30 orang ya, dari depan sampai belakang dihitung itu 1, 2, 3, 4 gitu kan pakai alatnya itu. Aku tuh berada di tengah-tengah mereka, tapi agak belakang gitulah pokoknya. Jadi misalnya 30 orang, aku harusnya berada di barisan 27 atau 28. Konco dolan kita belok kiri ya, ini di depan ini untuk ke jembatan Duetnya. Nah belok kiri sini. Nah misalnya kayak gitu, aku harusnya ke 27 atau ke 28 gitu kan. Ternyata gak kehitung coy. Harusnya plus aku itu jadi 31 orang, tapi yang ada cuma 30 orang. Wah iki lucu kan, opera seneng ya. Terus akhirnya aku tanya, setelah selesai acara, tanya sama yang pegang duit itu, Mbak tadi berapa, 100 ya? Aku ganti. Loh ganti apa Ndu? Bilang gitu. Ganti itu tiket masuknya buat lampion, aku bilang gitu. Ternyata enggak kok. Loh enggak gimana, kan aku enggak ikut rombongan kalian Mbak, cuma ikut di dalamnya. Iya tapi kami itu tadi cuma dihitung 30. Loh udah lengkap belum orangnya? Udah, harusnya 31 udah nggak sama aku. Oh ya udah rezekimu. Oh ya udah gitu. Astaga. Dan ya udah terbangin lampion gitu loh.
Astaga, aku nggak tahu itu ngitungnya gimana. Ya mungkin namanya rezeki ya. Dari awal mau motret ngambil air suci gitu, ternyata udah diambil, gitu kan. Nggak anu ya, zong ya jadinya. Terus pas mau di Candi Mendut ditanyain itu biksunya, dikasih free access di Borobudurnya. Makanya ibaratnya udah rezeki banget tau kayak gitu, dapat free access. Mau motret gimana bisa. Terus akhirnya pas lampion juga nggak tahu, orang 31 tapi dihitungnya 30 gitu. Aku jadi nggak kehitung, jadi nggak bayar gitu kan. Alhamdulillahnya di situ konco dolan, dan udah dapat lampion juga, bisa nerbangin lampion, ada foto-fotonya. Sayangnya waktu itu belum seneng ngevlog ya, tapi kalau ngevlog ya harusnya pakai kamera gini, action cam gitu, biar bisa pas malam hari gitu. Ini kita udah deket dari jembatan ke jembatan Duetnya ya. Aku bingung ini nanti kita harusnya nyebrang sih, cuma aku tuh pengen baca itu tulisannya. Karena ini ketoknya kan habis diperbaiki ya jembatan Duet itu. Oh iya, jembatan ini jembatan gantung dan nggak bisa dilewati mobil ya. Nah, aku tuh enaknya parkir ngendi iki coy. Meh medun ini. Nggak bisa toh kalau parkir gitu. Oh, naikin sini aja lah, naikin dikit. Kita baca ini bentar lah. Ini ada tulisannya nih di jembatan Duet sini. Jembatan gantung di Kulon Progo. Nah, kita coba lihat ini. Ada tulisannya ini. Jembatan gantung ini di Dusun Duet, Desa Banjarharja, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo. Menghubungkan dua wilayah yaitu Kalibawang Kulon Progo dengan Kecamatan Ngeluar Kabupaten Magelang. Oh, berarti Kalibawang kan sini, sana Ngeluar gitu ya. Konstruksi jembatan Duet memiliki keunikan yaitu dengan bentangan kawat baja dan cara penyambungannya antar lempengan baja yang bersilang. Jembatan Duet pernah mengalami pengerusakan pada masa Perang Kemerdekaan. Kok Perang Kemerdekaan 2 ya? Tahun 48. Harusnya kelas 2 ya berarti. Masa Perang Kemerdekaan 2 ya udah gitu. Pengerusakan dilakukan untuk menghambat gerak pasukan Belanda. Jembatan kemudian diperbaiki pada bulan Juli tahun 1960 gitu. Oke, akhirnya kita udah sampai di jembatan Duet ya. Tadi sambil cerita mengenai apa jenenge? Wah, kita akan nyebrang ke situ. Kalau nyebrang gini harusnya gentenan ya konco dolan. Dan ntar di belakang aja lah. Yakin nih nyebrangnya barengan gini. Kocai. Wow, lumayan. Di deket sini ada kayak air terjunnya gitu loh. Loh. Kok jalan tadi ngene iki? Ada air terjunnya gitu. Mana ya? Sana kali ya. Nggak tahu itu jadi air terjun dadaan gitu. Ya, kita udah selesai menyeberangi jembatan Duet ya. Dan tadi udah sempat membacakan sedikit sejarahnya jembatan Duet. Di depan ini nanti ada selokan Van der Wits. Nah, itu sana itu selokan Mataram ya konco dolan. Terus di situ jadi dibendung jadi hulunya Van der Wits gitu. Oke. Saya rasa udah cukup ya ini konten kita. Dan terima kasih telah mengikuti konten dari awal sampai akhir ini. Saya Widu Dolan-Dolan, tetap semangat dolan-dolan dan jangan buang sampah sembarangan. Sampai jumpa di vlog saya selanjutnya. Oh iya, debitnya dicilek ke Van der Wits sih. Oke, pokoknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.